Oh ya Nek, menyambung pembicaraan mengenai pengampunan Nek. Sebetulnya sampai berapa kali sih Nek kita bisa mengampuni orang lain? Soalnya kan orang-orang sering bilang begini, ada batasnya kesabaran kita, ada batasnya kita memaafkan orang lain. Kalau sudah 3 kali dimaafkan, nggak kapok-kapok juga, ya sudah. Berarti dia memang orang yang bebal gitu Nek. Bagaimana itu Nek? Cucu, untuk pengampunan kita harus belajar dari apa kata Yesus. Coba kita baca sama-sama perumpamaan tentang pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya cucu. Oh ya Nek, di mana itu Nek? Di Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Ya Nek. Coba ya Nek ya. Ya ini ya Nek ya. Perumpamaan tentang pengampunan ya Nek. Iya cucu. Saya baca ya Nek ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang telah berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu Nek. Iya cucu, itu tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Iya Nek. Jadi memang kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita ya Nek ya. Tuhan sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Dan saat kita bertobat, memohon ampun dan menerima Dia,
maka Dia menghapuskan segala dosa kita ya Nek. Iya cucu. Itu sebabnya kita pun harus mengampuni orang lain ya Nek ya. Dan kita mengampuni orang lain itu ternyata tidak ada batasnya ya Nek ya, tidak bisa dihitung dengan jari. Betul cucu. Iya Nek. Dan setelah itu, sebelum kita menghadap Tuhan lagi di dalam hari-hari kita untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita tiap hari, kita harus memastikan bahwa kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul nggak Nek seperti itu Nek? Kesimpulan cucu setelah membaca dari perikop ini. Betul cucu. Karena di dalam pengajaran Yesus tentang hal berdoa disebutkan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Seperti itu cucu. Jadi kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan setelah itu, setiap kita datang kepadanya mohon pengampunan untuk hari-hari kita, kita harus pastikan bahwa kita sudah mengampuni orang lain. Ya Nek. Terima kasih Nek. Sama-sama cucu.